Shalom, selamat pagi, Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Harian HKBP Getsemani. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kenapa kita harus pegang teguh ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Barusan kita baca ilustrasi yang Tuhan Yesus coba paparkan kepada kita, yaitu ilustrasi kuk, gitu ya. Dan ilustrasi kuk ini identik dengan sebuah beban. Kenapa identik dengan beban? Karena kuk merupakan sebuah palang kayu yang biasanya digunakan untuk mengangkut beban dan biasanya dikenakan kepada hewan-hewan gitu ya. Lalu apa hubungannya kuk dengan pengajaran gitu ya? Kuk dalam perjanjian lama seringkali dipahami sebagai sebuah sarana untuk melakukan berbagai kewajiban-kewajiban dalam hidup. Nah, Tuhan Yesus memahami bahwa manusia selama ini merasa begitu terbebani dengan berbagai kewajiban hidup. Banyak sekali kewajiban hidup, khususnya kewajiban hidup keagamaannya. Gitu ya, berbagai ritual keagamaan dan juga berbagai kewajiban lainnya menjadi beban yang mengekang hidup banyak orang. Supaya terlihat bisa menuntaskan kewajiban tersebut, sebagian orang seringkali hidup dalam kepalsuan, seringkali hidup dalam kemunafikan. Bahkan demi menuntaskan kewajiban tersebut, banyak orang bisa kehilangan kasih terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, Yesus hadir untuk mengupdate kuk tersebut dengan perspektif kasih, supaya setiap orang yang memikul kuk tersebut menjalankan ajaran dari Tuhan Yesus nggak lagi merasa terbebani, merasa lega, merasa tenang dalam hidupnya. Dalam ajaran sebelumnya, setiap orang yang memikul kuk ataupun tidak mau memikul kuk tersebut akan diperhadapkan dengan reward, akan diperhadapkan dengan punishment di masa mendatang. Kalau taat dan setia memikul kuk, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kalau kita berhenti memikul kuk tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya kutuk. Sedangkan yang Tuhan Yesus tawarkan itu cukup berbeda. Itu konsepnya beda. Manusia tetap diminta untuk memikul kuk. Manusia tetap diminta untuk bertanggung jawab sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tapi keselamatan gak lagi jadi reward. Keselamatan menjadi satu hal yang sudah kita peroleh. Gitu. Keselamatan dan kuk itu adalah satu paket yang tak terpisahkan. Setiap orang yang mau memikul kuk Tuhan Yesus akan merasakan ketenangan, akan merasakan kedamaian. Karena mereka nggak lagi dibayang-bayangi oleh dosa, mereka nggak dibayang-bayangi oleh kutuk. Ketika kita berhenti memikul kuk tersebut, kewajiban sebagai orang yang takut akan Tuhan kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Gitu. Kuk kita pakai, kita pasang sebagai bentuk kita percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita peroleh keselamatan. Dan hidup kita harus menyatakan, kalau kita percaya sama Tuhan, ya kita nyatakan lewat kita mau pikul kuknya. Nah, selanjutnya, kuk seperti apa yang hendak Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Nah, kalau selama ini ajaran keagamaan fokusnya seringkali diarahkan pada ritual-ritual yang memberatkan kehidupan umatnya. Nah, Tuhan Yesus ingin coba menyederhanakan ritual tersebut. Karena dalam kuk Tuhan Yesus yang menjadi fokusnya ialah kasih. Kasih terhadap diri kita, kasih terhadap sesama kita, dan kasih terhadap Tuhan kita. Ini yang harus kita pikul sebagai umat Tuhan sepanjang kita hidup. Fokus kita coba belajar hidup di dalam kasih. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita bilang kita menyatakan diri mau pikul kuk Tuhan Yesus, yang jadi fokusnya jangan sampai ritual-ritual yang kita jalankan itu menghilangkan kasih dalam kehidupan kita. Karena fokus kuk yang Tuhan Yesus coba sampaikan, coba Tuhan Yesus berikan kepada kita, bagaimana kita bisa mengasihi. Karena sebelumnya
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, that's why kita bisa menerima yang namanya keselamatan. Kita perlu hidup dalam kasih. Mari berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih dan juga anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memperbaharui kuk yang harus kami pikul, sehingga kami hanya perlu memfokuskan hidup kami untuk hidup dalam kasih. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami semua dimampukan untuk belajar mengasihi, baik mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, dan juga mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani keseharian kita, selamat memikul kuk yang baru dari Tuhan Yesus, selamat menjalani hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara.